Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dengan NIM D1C124004 dari kelas R2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian mata kuliah rekayasa proses. Nomor satu itu analisis reaksi. Dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan, hidrogenasi, dehidrogenasi, bleaching, esterifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi. Pilihlah dua reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Jelaskan mengapa Anda memilih kedua reaksi tersebut berdasarkan perubahan struktur molekulnya. Di sini menurut saya reaksi yang paling bertolak belakang itu adalah hidrogenasi dan dehidrogenasi. Karena hidrogenasi menambahkan atom H ke molekul, hingga ikatan rangkap berkurang dan senyawa menjadi lebih jenuh. Sebaliknya, untuk dehidrogenasi melepaskan atom H sehingga terbentuk ikatan rangkap dan senyawa menjadi lebih jenuh. Lalu yang kedua itu adalah katalis. Hampir semua reaksi rekayasa proses membantu katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Sebutkan topik kelompoknya. Di sini fungsi utama katalis adalah mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas tanpa ikut habis bereaksi. Eh, sa- Kelompok saya membahas mengenai esterifikasi. Salah satu katalis yang digunakan yaitu asam sulfat atau H2SO4. Katalis ini berfungsi memprioritaskan rumus karbonil pada asam karboksilat sehingga lebih mudah bereaksi dengan alkohol untuk membentuk ester. Tanpa katalis H2SO4, reaksi esterifikasi berlangsung sangat lambat dan hasil ester yang terbentuk menjadi rendah. Lalu yang ketiga itu hidrogenasi. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial atau tidak sempurna. Minyak nabati cair perlu dihidrogenasi agar menjadi lebih padat, stabil, dan tahan oksidasi. Jika hidrogenasi dilakukan secara parsial, dapat terbentuk lemak trans yang berisiko meningkatkan kolesterol LDL dan penyakit jantung. Lalu yang keempat itu ada dehidrogenasi. Jelaskan perbedaan mendasar antara dehidrogenasi atau reaksi kimia dengan dehidrogenase atau enzim. Berikan masing-masing satu contoh penerapan dalam industri pangan. Perbedaannya itu yaitu yang pertama, dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang melepaskan hidrogen dari suatu senyawa. Sedangkan dehidrogenase adalah enzim yang menambahkan proses pelepasan hidrogen dalam suatu sistem biologis. Untuk contoh dehidrogenasi industri itu adalah produk etilen dan contoh dari dehidrogenasi industri itu adalah produk etilen dari etana. Sedangkan contoh untuk enzim dehidrogenase itu adalah pada proses fermentasi pangan. Lalu yang kelima itu ada bleaching. Uh, Pada permurnian minyak sawit mentah atau CPO, proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching earth dalam meningkatkan pigmen tersebut. Apakah reaksi kimia atau adsorpsi?
Bleaching earth bekerja terutama melalui absorpsi, bukan reaksi kimia. Pigmen seperti karotenoid dan klorofil menempel pada permukaan bleaching earth sehingga warna minyak menjadi lebih jernih. Lalu yang keenam itu ada esterifikasi. Biodiesel adalah produk esterifikasi atau transesterifikasi. Mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transfer transesterifikasi basa? Karena minyak dengan kadar asam lemak bebas atau FAA tinggi harus melalui esterifikasi asam terlebih dahulu. Untuk menurunkan kadar FFA, jika langsung ditransterifikasi dengan katalis basa akan terbentuk sabun yang mengurangi hasil biodieselnya. Lalu yang ketujuh ada dehidrasi. Reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkena. Namun dalam pengolahan pangan, istilah dehidrasi itu sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan kedua konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini dehidrasi dalam rekayasa proses kimia itu adalah reaksi kimia yang menghilangkan molekul air dari suatu senyawa sehingga menghasilkan senyawa baru. Contohnya itu dehidrasi etanol menghasilkan etilen dan air. Sedangkan tuh dehidrasi dalam pengolahan pangan atau pengeringan adalah proses fisik untuk mengurangi kadar air bahan pangan guna memperpanjang umur simpan tanpa mengubah struktur kimia utama bahan tersebut. Lalu isomerisasi. Nomor 8 itu ada isomerisasi. Sirup fruktosa tinggi HFCS lebih manis daripada gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Untuk jawabannya itu pada pengolahan sirup fruktosa tinggi HFCS, reaksi isomerisasi mengubah sebagian glukosa menjadi fruktosa dengan bantuan enzim glukosa isomerase. Proses ini tidak mengubah rumus molekul C6H12O6, tetapi mengubah susunan atom dalam molekul sehingga terbentuk isomer yang berbeda. Perubahan ini penting karena fruktosa memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi dibandingkan glukosa. Lalu yang kesembilan ada kondisi operasi. Pilih salah satu topik reaksi, sebutkan tiga faktor operasi, misalnya suhu, tekanan, pH, waktu, yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Di sini saya memilih topik reaksi mengenai hidrogenasi. Untuk tiga faktor pentingnya itu adalah yang pertama suhu reaksi, yang kedua tekanan hidrogen, yang ketiga konsentrasi katalis. Eh, Jika tidak dikendalikan, maka dapat menyebabkan reaksi tidak optimal, konversi rendah, dan katalis
produk akan menurun. Lalu selanjutnya itu nomor 10 mengenai refleksi pemahaman. Berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Menurut saya, reaksi yang paling berpotensi dikembangkan itu adalah reaksi isomerisasi. Karena secara teknis dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku yang berpati agar bisa menjadi pemanis. Sedangkan secara ekonomisnya, itu dapat mengurangi ketergantungan impor pemanis dan meningkatkan nilai jual produk pangan lokal. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.